Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli, SPDMM selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar mengapresiasi tinggi terhadap perpustakaan SMA 1 Ponggok. Kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar berharap perpustakaan SMA Negeri 1 Ponggok dapat menjadikan pusat literasi, tempat menggali potensi diri, serta menjadi sarana edukasi dan rekreasi bagi dunia pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, khususnya terhadap warga SMA Negeri 1 Ponggok serta warga sekitar SMA Negeri Ponggok itu sendiri. Saya optimis melalui dukungan dan kerjasama seluruh warga sekolah, perpustakaan SMA 1 Ponggok mampu mencetak peserta didik yang bermartabat dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Salam literasi. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, gimana nih? Udah ada istirahat kan tadi, pasti tenaganya udah pulih kembali, udah siap lagi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kita langsung saja untuk materi ketiga, untuk beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhabanal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati segenap narasumber, yang kami hormati para panitia dari kakak-kakak OSIS yang luar biasa, yang kami hormati peserta MPLS yang barangkali yang berada di masing-masing rumah. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada saat ini kita senantiasa selalu diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat dalam keadaan aman, dan kita selalu dalam hidayahnya. Kesemuanya itu kita wajib mensyukuri. Yang selanjutnya, sholawat salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa selalu memberikan tuntunan yang kita tunggu syafaatnya. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peserta didik baru kelas 10 baru, peserta MPLS yang luar biasa. Dengan semboyan SMA 1 Ponggok hebat. Sekali lagi, SMA 1 Ponggok hebat. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kami akan menyampaikan materi terkait dengan tata tertib, bahwa perlu dipahami dimanapun tata tertib itu selalu kita akan menjumpai dimanapun, baik di instansi pemerintah, di instansi swasta, di masyarakat, apalagi di lembaga pendidikan. Terkait dengan tata tertib itu selalu dicetuskan, selalu digaungkan dan juga dilaksanakan. Baik tata tertib secara umum
maupun tata tertib secara khusus. Secara umum melibatkan semua stakeholder yang ada di lembaga itu, apalagi di SMA Negeri 1 Ponggok. Kalau sudah kita masuk ke konteks tata tertib, maka di situ ada beberapa indikator yang harus dipahami, baik itu sebagai pendidik maupun sebagai pelajar. Nah, nanti dalam hal ini kami menyampaikan terkait dengan tata tertib pelajar, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Ponggok. Ini harus kita pahami sama-sama. Karena apa? Namanya tata tertib itu wajib dan harus dilaksanakan. Nah, tujuannya untuk apa? Kita harus melaksanakan tata tertib. Tujuannya adalah supaya kita sekalian itu mempunyai arahan, kita mempunyai wadah, kita juga ada terkait dengan tata tertib itu. Nah, oleh sebab itu sebelum masuk ke indikator, maka di sini kami sampaikan dulu moto, ya daripada tata tertib. Jadi motonya SMA 1 Ponggok itu 5S. Ya, 5S. Yang pertama adalah senyum. Nah, senyum ini merupakan satu wujud ekspresi, ya, ekspresi. Senyum itu juga menunjukkan rasa senang, rasa gembira, rasa merasa tanpa ada masalah, ya, tanpa ada masalah. Ya. Senyum juga di tingkat keagamaan merupakan bentuk ibadah. Nah, ini mari kita berupaya ketemu sesama teman, ketemu usia yang di atasnya, dan sebaliknya kita harus berupaya untuk senyum. Selain senyum itu menyehatkan, selain senyum itu juga ibadah, maka mari moto senyum itu kita biasakan supaya kita juga lebih fresh dan kita juga mendapatkan pahala. Ini mari kita biasakan, ya, ketemu dengan siapapun, apalagi di lembaga, khususnya di SMA 1 Ponggok, maka ketemu temannya, kakaknya, ya, kalau kalian masih calon kelas 10 baru dalam MPLS ini, maka ya ketemu temannya nanti kalau sudah PTM, pembelajaran tatap muka, maka ya ketemu temannya, walaupun itu belum kenal, ketemu kakaknya, ya minimal itu senyum, ya. Apalagi nanti ketemu bapak ibu guru, nah itu ya kita berupaya untuk senyum dulu. Nah, harapannya SMA 1 Ponggok itu berkarakter, maka kalau sudah memasuki gerbang SMA 1 Ponggok, maka diawali dengan senyum dulu. Nah, ini nanti kalau sudah PTM, maka pembiasaan itu harus kita upayakan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan setelah senyum kita salam, ya, kita salam, kita upayakan salam. Nah, salam ini merupakan menunjukkan hubungan antara sesama manusia. Jadi ketemu temannya,
Kalau yang barangkali yang muslim, assalamualaikum, atau yang secara umum selamat pagi dan lain-lain. Nah ini harapannya kalau kita sudah senyum menyapa, berarti pikiran kita itu merasa bersih, pikiran kita merasa enjoy, senang dan lain-lain. Nah ini pembiasaan ketemu temannya, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya dan lain-lain. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, motonya adalah setelah senyum salam sapa, ketemu temannya, bapak ibu guru menyapa, ya bagaimana kabarnya untuk hari ini, alhamdulillah luar biasa lah. Kita selalu menyapa, ketemu siapapun, apalagi ketemu oleh bapak ibu guru, pagi bu, pagi pak, bagaimana kabarnya, alhamdulillah luar biasa, ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sopan. Nah, sopan ini wujud karakter. Nah, sopan ini kalau tidak kita biasakan, kadang sekarang itu terkait dengan karakter kesopanan semakin merosot. Ya ta? Unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh. Maksudnya unggah-ungguh ketemu yang lebih tua. Itu ya berbahasa yang baik. Kalau orang Jawa itu biasanya ya boso. Nah, insya Allah saya yakin di jenjang SD, SMP itu bahasa Jawa selalu diberikan. Apalagi di SMA juga gitu, sama. Nah ini kita harus sopan terhadap yang lebih senior, yang lebih usia di atasnya. Kalau tidak bisa berbahasa yang baik, ya minimal bahasa Indonesia. Nah ini kita upayakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah santun. Setelah sopan, santun. Ya. Santun berbahasa, ya ta, bahasanya enak didengarkan, ya ta, dan juga kata-katanya menyejukkan. Nah, dari santun ini menunjukkan karakter yang luar biasa. Kalau 5 moto ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin karakter kalian luar biasa. Ini ya, karakter ini luar biasa. Lah, ini butuh proses. Nah, proses dari mana? Ya diawali dari rumah, antara kalian dengan orang tua, dengan kakaknya, kalau di sekolah ya juga dengan bapak ibu guru, dengan kakak-kakaknya, dan barangkali sederajat dengan kalian kalau rencana kelas 10 ya kelas 10 dan lain-lain. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk moto 5S yang diterapkan di SMA 1 Ponggok. Nah, kami informasikan juga terkait dengan tata tertib, maka SMA 1 Ponggok juga sudah berkomitmen, nyata, kalau sudah memasuki gerbang sekolah, insya Allah sebelum jam 7, biasanya setengah 7 sudah siap, minimal itu kami informasikan jam 6.55 itu sudah bel masuk itu sudah dibunyikan. Nah, berarti nanti kalau sudah PTM barangkali ini perlu adanya datang agak awal. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti di aturan nanti akan kami tunjukkan. Kalau terlambat 1 menit nanti apa yang harus kalian lakukan. 2 menit dan seterusnya. Tetap boleh masuk tapi dengan aturan-aturan sesuai dengan indikator tatib. Nah, yang pertama implementasi dari 5S tadi itu diawali dari masuk gerbang ke SMA 1 Ponggok. Ya, kalau yang membawa atau naik kendaraan
harus turun. Ya ta? Harus turun. Ya. Harus turun. Nanti langsung menyapa Bapak Ibu guru, Assalamualaikum dan lain-lain. Bagi yang helm, mohon maaf kembali lagi yang naik kendaraan, helm diupayakan dilepas ya dan lain-lain. Yang tidak naik kendaraan atau membawa kendaraan, maka nanti juga salam sapa ya kepada Bapak Ibu yang ada di depan dan tim tatib bersama OSIS nanti secara berderet. Nah ini bentuk tatib yang pertama. Dari masuk saja sudah ada langkah-langkah terkait dengan tatib. Baju harus dimasukkan, atribut harus lengkap dan lain-lain. Kendaraan yang tidak lengkap itu juga nanti akan selalu diingatkan 1, 2, kalau tetap berarti tidak diizinkan untuk masuk ya. Terus knalpot tidak boleh dibrong dan lain-lain ya. Pakai helm tetap sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Dari awal masuk juga sudah ada tata tertib. Ya, sudah ada tata tertib. Dan tidak boleh masuk langsung istilahnya tidak salam, ya, tidak menyapa. Itu juga nanti kami selalu mengingatkan, ya. Nah, kalau sudah masuk maka kalau sudah di dalam baru nanti proses berikutnya adalah terkait dengan masuk KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini juga ada tata tertibnya. Ya ta? Nah, barangkali di SMP kalian sudah menerapkan itu, tinggal mengimplementasikan lagi. Ya, yang belum terbiasa senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Mari kita biasakan. Mengapa? Kalian sudah masa transisi dari SMP ke SMA itu pola pikirnya sudah berbeda. Ya, kalian sudah berpikir lebih dewasa terkait dengan sopan dan santun. Nah, ini barangkali harus kita tanamkan. Ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke dalam. Setelah tadi kita sampaikan sejak awal dan lain-lain. Barangkali yang nanti terlambat, ini kami informasikan sekali lagi. Yang terlambat nanti jam 7 tet, mohon maaf kalau sudah PTM, gerbang ditutup. Ya, sekali lagi, kalau sudah jam 7 tepat, maka gerbang sudah ditutup. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana kalau gerbang sudah ditutup? Ya, kalian sabar dulu, ya ta? Sabar tetap, ya. Di depan gerbang barangkali nanti 1-2 menit, ya ta? Nanti gerbang akan dibuka, dipersilahkan untuk masuk. Tapi dengan catatan di situ ada tim tatib siswa. Ada tim tatib Bapak Ibu guru dan didampingi barangkali dari Waka Kesiswaan dan Ibu Kepala Sekolah dan lain-lain. Nah, di situ nanti akan kita berikan pencerahan. Ya, kita tanya permasalahannya apa dan lain-lain. Nanti kalau sudah ada tindak lanjut selesai, baru nanti dipersilahkan untuk ke ruang konselor, ruang BK untuk minta surat izin. Nah, itu protapnya, ya. Seperti itu harus kita lalui. Ya, kita lalui. Jangan sampai nanti yang terlambat akhirnya ya langsung pulang. Lah itu yang tidak tepat. Ya, tidak tepat, tetap sabar dulu. Ya.
Itu yang barangkali protap untuk awal proses pembelajaran yang barangkali nanti kalau sudah PTM ya, kegiatan tatap muka, maka prosedurnya seperti itu. Berikutnya, tadi di awal kami sudah menyampaikan bahwa selain moto di sini SMA 1 Ponggok juga punya semboyan maju bersama, hebat semua. Nah, ya ta? Kalau kita pengen maju, ya berarti kita akan menjadi hebat. Ya, barangkali tadi sudah dipaparkan prestasi SMA 1 Ponggok. Alhamdulillah, ya ta? Dari 99 sampai sekarang sudah banyak yang berprestasi, ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan setelah tadi moto, semboyan dan lain-lain. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan terkait indikator tatib, ya. Indikatornya tatib apa saja, ya ta? Ya, di sini perlu dipahami bahwa indikator tatib itu ada perilaku, ya ta? Ada perilaku. Nah, nanti perilaku itu ada poin-poin yang perlu kalian pahami, ya. Sebelum ke sana yang jelas tatib itu harus ada namanya dasar hukum. Ya, ini dasar hukum kita lewati saja, ya. Nah, sekarang terkait hal masuk sekolah. Tadi di awal sudah kami sampaikan hal masuk sekolah Senin sampai Kamis, ya. Itu jam 6.55 bel berbunyi, bel masuk itu sudah dijalankan oleh petugas, sehingga barangkali kalian berada di SMA 1 Ponggok itu diupayakan jam 6.30 sampai jam 6.50, sehingga jam 6.55 itu sudah awal proses masuk ke kelas-kelas gitu ya. Nah, nanti kalau hari Jumat tetap hanya pulangnya nanti hari Jumat agak berkurang gitu ya, agak berkurang. Nah, terus berikutnya yang tidak kalah pentingnya setelah waktu proses pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya rambu-rambu yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah kewajiban dari peserta didik. Apa kewajibannya peserta didik? Yaitu menaati semua aturan yang sudah disepakati. Ya, disepakati oleh siapa? Semua stakeholder yang ada di SMA 1 Ponggok. Nah, ini kewajibannya harus ditaati. Ya ta? Nah, bagaimana kalau tidak ditaati? Ya, nanti yang jelas di situ ada indikator terkait dengan poin-poin. Nah, kewajiban yang pertama apa dulu? Ya, terkait dengan berpakaian. Nah, berpakaian itu harus ada rambu-rambunya. Harus lengkap. Ya, atribut, nama, terus logo SMA 1 Ponggok, bendera. Yang putri nanti jilbabnya ada tulisan SMA 1 Ponggok dan lain-lain. Pakai sepatu, sepatunya harus warna hitam. Ya, dikandung maksud apa? Kalau semuanya warna hitam itu tidak ada istilahnya saling lomba-lomba. Tapi kalau semuanya hitam itu memudahkan, di samping itu ya kerapian dan juga memudahkan untuk dalam hal berpakaian. Ya, seperti itu. Jadi dari pakaian atas, rambut dan lain-lain itu harus selalu rapi. Ya. Kami nanti bila mana lupa belum dipotong rambutnya, ya kami langkah pertama mengingatkan. Langkah kedua kalau diingatkan masih lupa, ya kami tindak lanjuti dengan mohon izin untuk kita potong. Ya. Juga dari rambut, barangkali yang putri pakai gicu, gitu. Itu juga kami nanti selalu mengingatkan,
ya. Biasanya pakai bulu mata dan lain-lain. Itu juga kami ingatkan. Ya, pakai ikat pinggang. Terus yang perempuan juga harapannya tidak boleh pakai sepatu yang ada jenggelnya itu. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Sehingga kita aman-aman saja dalam pelaksanaan berpakaian. Selain berpakaian, barangkali kewajiban yang lain, ya, itu terkait dengan rambut tadi sudah tidak boleh bermake up, ya, dan lain-lain. Terus ini terkait dengan HP, ya. Kami tidak memungkiri bahwa HP itu merupakan kebutuhan yang luar biasa, ya. Dan alhamdulillah kalau di SMA 1 Ponggok terkait dengan jaringan internet luar biasa. Jadi masing-masing kelas itu sudah terhubung WiFi terkait dengan proses pembelajaran. Tetapi dengan syarat di situ nanti kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah diizinkan untuk menggunakan HP, maka ya gunakan. Tetapi kalau di situ Bapak Ibu pengajar belum mengizinkan, maka jangan sekali-sekali kalian menggunakan HP. Nah, ini karena apa? Disinyalir ternyata banyak kesalahan menggunakan HP itu untuk bermain game, untuk gadget dan lain-lain, ya. Nah, ini jangan sampai disalahgunakan. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kalian pahami terkait dengan kewajiban yang harus kita laksanakan. Adapun larangan-larangan peserta didik, ya. Nah, yang seringkali muncul itu izin, ya. Yang sering muncul izin itu tidak melalui surat tetapi melalui WA. Nah, ini kami pihak sekolah sudah merumuskan izin lewat WA tidak diperkenankan. Ya. Nah, nanti ada nomor kontak yang bisa kami sampaikan, ya, terkait dengan itu. Nah, barangkali kasus yang lain itu biasanya kalau surat itu yang tanda tangan bukan orang tua, ya, temannya. Nah, ini juga nanti di indikator poin juga akan muncul. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya, larangan-larangan yang lain ini terutama yang laki-laki, jelas dimanapun lembaga terkait dengan merokok itu juga larangan. Karena di tempat-tempat umum sekarang sudah ngetren bahwa merokok juga dilarang. Nah, ini harapannya juga seperti itu. Kita sudah komitmen bahwa merokok, ya, di lingkungan SMA 1 Ponggok maupun dimanapun harapannya tidak atau dilarang, ya, tidak diperbolehkan, ya, atau dilarang. Nah, ini hal-hal yang harus kalian pahami, ya, kalian pahami. Nah, ini merupakan satu bentuk-bentuk larangan yang harus dipahami. Adapun hak-hak yang harus diperoleh dari peserta didik, yaitu peserta didik harus hadir, gitu, di setiap pembelajaran. Gitu. Peserta didik bisa menggunakan sarana prasarana yang ada. Contohnya tadi masing-masing kelas juga disiapkan WiFi. Ini sarana yang perpus, insya Allah perpusnya sudah luar biasa. Nyata sekarang sudah kelihatannya bagus. Ini insya Allah sebentar lagi mau akreditasi, ya. Nah, ini insya Allah sebentar lagi kita sekolah lembaga juga akan membangun gedung indoor. Nah, nanti kalau sudah jadi bisa digunakan di indoor itu bisa dimanfaatkan untuk futsal,
olahraga, kegiatan yang lain. Itu ya. Nah, ini hak-hak yang harus atau yang kalian dapat nanti. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti kegiatan sekolah. Ya toh? Ya, kegiatan sekolah haknya. Ya, kegiatan apa? KBM, ekstra. Di sini jelas ada ekstra wajib dan ekstra tidak wajib. Kalau ekstra wajib ya nanti seperti itu. Ya. Nah. Oke, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang di bentuk-bentuk pelanggaran. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan tadi kewajiban hak-hak yang sudah kami sampaikan. Sekarang bentuk-bentuk sikap. Bentuk-bentuk sikap. Yang pertama adalah sikap perilaku. Ya. Sikap perilaku di sini yang jelas satu indikator aja. Tidak boleh membawa buku sesuai jadwal. Nah, ini ternyata ada poinnya 10. Nah, maka pelajar peserta didik harus mempersiapkan dari malam tadi, sejak malam. Apa yang harus dibawa? Ya ta? Kalau di situ ada 4 mapel, ya sesuai dengan 4 itu. Nah, barangkali tidak sesuai dengan apa yang terjadwal di mapel itu, maka kena poin pelanggaran sikap yaitu 10 dan lain-lain. Nah, ini merupakan cerminan dari bentuk-bentuk perilaku. Ada lagi yang di poin 9, menghidupkan headphone waktu KBM. Nah, ini poinnya contohnya 20. Ya, 20. Kecuali kalau di situ ibu, bapak, guru yang mengajar saat itu nanti mengizinkan ya diperbolehkan. Tapi kalau belum mengizinkan maka kok kalian menggunakan HP maka kena poin 20. Nah, ini contoh 2 saja sikap perilaku. Setelah sikap perilaku berikutnya kita masuk ke indikator berikutnya. Nah, ini ya. Indikator berikutnya yaitu sikap kerajinan. Nah, ini sikap kerajinan. Sikap kerajinan yang perlu kami sampaikan di sini seperti yang sering terjadi, ya, yaitu meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, ini di meninggalkan kelas tanpa izin, ya, itu poinnya 10, ya. Jadi baik itu di situ tidak ada Bapak Ibu guru maupun tidak ada Bapak Ibu guru kok tanpa izin keluar dari kelas itu, maka poinnya 10. Ya, ini contoh sikap kerajinan. Nah, contoh lagi satu, ya tak? Tadi di sikap kerajinan seperti itu. Terus barangkali ini yang poin 20. Nah, tidak mengikuti kegiatan sekolah, ya, baik itu ekstra, upacara, terus tidak masuk tanpa keterangan. Nah, itu poinnya 20. Jadi kok kalian tidak mengikuti kegiatan sekolah yang sudah diwajibkan, kok tidak mengikuti, maka poinnya 20. Itu di ranah B, sikap kerajinan. Nah, ini perlu kalian pahami. Berikutnya setelah kerajinan adalah kerapian. Ya, kerapian. Nah, ini kerapian. Salah satu indikatornya kami satu saja, ya. Tidak memasukkan baju. Nah, ini salah satu contoh, ya, yang barangkali sering lupa ini, ya, tidak memasukkan baju, itu poinnya 10. Ya, poinnya 10.
Nah, barangkali kita tingkatkan poin yang agak atas, ya. Nah ini, seragam atribut tidak lengkap. Nah ini juga indikatornya di poin 10. Nah ini baik dari kerapian, kerajinan, perilaku, dan lain-lain. Nah ini tolong dari beberapa bentuk poin pelanggaran ini nanti kalian cermati, ya. Nanti kalau melanggar di satu indikator, poinnya berapa? Nah ini nanti kalau sudah PTM kami sampaikan ke pihak orang tua dan kalian semua, sehingga umpama saya tidak sesuai dengan ketentuan itu, berarti saya mendapatkan poin berapa. Sekarang timbul pertanyaan, lah saya melanggar di poin kerajinan dengan skor 20. Nah, di sikap kerapian skor 3. Skor mohon maaf 20. Nanti di kerapian skor 30. Sehingga totalnya berapa itu tadi? 20, 20, 50. Berarti sudah 470. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Ini sudah dirumuskan, ya, sudah dirumuskan bahwa kalau peserta didik itu sudah mencapai skor 70, maka di indikator ini dikategorikan pelanggaran sedang. Nah, itu yang pertama, ya, pelanggaran sedang. Tapi kalau di situ dari perilaku, kerajinan, kerapian itu skornya hanya 25 atau 20, itu masuk kategori pelanggaran apa? Di rumusan tahapan itu, ya, itu termasuk pelanggaran ringan. Nah, bagaimana kalau itu sudah mencapai 150 ke atas, itu termasuk pelanggaran berat. Jadi di sini ada 3 indikator bahwa kalau itu masing-masing peserta didik ada poin-poin, itu nanti akan kita akumulasikan dengan poin itu. Ya, kita akumulasikan. Itu tadi sudah kami sebutkan 3 indikator tadi, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan berapa nilai maksimal? Yaitu 55. Ya, jadi skor 10 sampai 55 itu kategori ringan. Kalau sedang 56 sampai 150 itu kategori ringan. Adapun kategori berat 151 sampai ke atas itu kategori berat. Nah, apa tindak lanjut dari kategori ringan, sedang dan berat? Kalau kategori ringan, maka yang pertama itu ada peringatan pertama dari petugas ketertiban, peringatan kedua dari petugas ketertiban. Itu tadi, itu kategori ringan. Kalau kategori sedang, yang pertama 56 sampai 75, maka panggilan orang tua yang pertama. Yang kedua adalah 76 sampai 95, panggilan orang tua yang BK. Ini sudah masuk ke ranah BK. Nah, sekarang pelanggaran berat 151 sampai 229 adalah skorsing dari waka kesiswaan, dan yang terakhir 250 ke atas maka dikembalikan ke orang tua.
Itu barangkali tahapan-tahapan dari proses tatib. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi atau memberikan wawasan. Harapannya adalah siswa supaya nanti paham kalau sudah berada di lingkungan menjadi keluarga besar SMA 1 Ponggok. Ya, itu sementara yang perlu kami sampaikan. Yang endingnya adalah yang pertama bahwa kita berupaya membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan kita berupaya untuk memenuhi kewajiban, hak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya untuk lebih disiplin dan berupaya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dari ranah perilaku, kedisiplinan, perilaku terkait dengan perilaku kerajinan tadi. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ini nanti ada tagihan yang harus kalian kerjakan. Ya, tagihannya ini kami sampaikan. Ya, tagihannya ini. Nah, ini tagihannya. Dan nanti mohon kakak-kakak gugus. Ya, ini ya. Ini tagihannya. Nanti mohon disampaikan. Di akhir dari kegiatan ini mohon nanti untuk dikumpulkan. Ini sudah ada tagihan yang harus kalian laksanakan. Nanti akan disampaikan lewat media ini. Mohon nanti dikerjakan ya, dikumpulkan melalui gugus-gugus itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih luar biasa. SMA 1 Ponggok maju bersama, hebat semua. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi ketiga dari Bapak Suyono. Maka dari itu gimana kalau kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu materi via Google Meet dari PK masing-masing. Sebagai pengumuman untuk hari terakhir nanti, tolong tugas-tugasnya dikumpulkan dan jangan lupa untuk tetap stay di rumah dan jangan kemana-mana karena ini masih corona. Kalau begitu sampai ketemu di hari berikutnya. Dadah.